Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sri Dewi Rahayu, Metasya Nurani Putri, Muhammad Ainul Anwar, Laila Santika Sari, dan Miranda. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi. Pertama ada pubertas. Pubertas menurut Ruth dalam Harlock tahun 2004 didefinisikan sebagai suatu tahap dalam perkembangan di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan tercapainya kemampuan reproduksi. Nah, selama pertumbuhan pesat masa puber, terjadi 4 perubahan fisik penting di mana tubuh anak dewasa mengalami perubahan seperti perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Perubahan primer pada masa puber. Perubahan primer pada masa pubertas adalah tanda-tanda atau perubahan yang menentukan sudah mulai berfungsinya organ reproduksi pada manusia secara optimal. Pada pria, gonad atau testis yang terletak di skrotum di luar tubuh pada usia 14 tahun baru sekitar 10% dari ukuran matang. Kemudian terjadi pertumbuhan pesat selama 1 atau 2 tahun. Setelah itu pertumbuhan menurun. Testis sudah berkembang penuh pada usia 20 atau 21 tahun. Jika fungsi organ-organ pria sudah matang, maka biasanya mulai terjadi mimpi basah. Sedangkan pada wanita, semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber, meskipun dalam tingkat kecepatan yang berbeda. Berat uterus anak usia 11 atau 12 tahun berkisar 5,3 gram. Sedangkan pada usia 16 tahun, rata-rata beratnya 43 gram. Tuba Fallopi, telur-telur, dan vagina juga tumbuh besar pada saat ini. Petunjuk pertama bahwa mekanisme reproduksi anak perempuan menjadi matang adalah datangnya menstruasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Harlock pada tahun 2004. Baiklah, selanjutnya perubahan sekunder pada masa pubertas. Perubahan sekunder pada masa pubertas adalah perubahan-perubahan yang menyertai perubahan primer yang terlihat dari luar. Ada 2 kategori, yaitu pada perempuan dan pada pria. Berikut perubahan sekunder pada masa pubertas perempuan. Pertama, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang. Kedua, pertumbuhan payudara. 3, bertumbuh bulu-bulu halus di sekitar ketiak dan vagina. 4, panggul mulai melebar. Selanjutnya, tangan dan kaki bertambah besar. Kemudian, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Lanjut, vagina mengeluarkan cairan, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak. Dan yang terakhir, pantat bertambah lebih besar. Sedangkan pada pria, yang pertama, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tangan dan kaki bertambah besar, pundak dan dada bertambah besar, dan membidang. Selanjutnya, otot menguat, tulang wajah memanjang dan membesar sehingga tidak tampak seperti anak kecil lagi. Selanjutnya, tumbuh jakun, tumbuh rambut-rambut di ketiak, sekitar muka dan sekitar kemaluan. Selanjutnya, penis dan buah zakar membesar. Lanjut, suara menjadi besar dan keringat bertambah banyak, serta kulit dan rambut mulai berminyak. Berikut tadi disampaikan menurut Sarlito tahun 2009. Masa pubertas dan kesehatan reproduksi saat remaja tak boleh diabaikan. Hal ini berperan penting demi masa depannya kelak. Patut diketahui oleh para orang tua dan anak supaya tak ada keracuan, serta penerapan yang tepat. Kenapa pengetahuan kesehatan reproduksi penting bagi remaja? Ya, karena dari pengetahuan kesehatan reproduksi, remaja bisa mempelajari banyak hal yang terkait dengan kondisi organ reproduksi mereka, serta mengenal tentang pendidikan seksual.
Selain itu, remaja juga akan lebih memahami tentang perubahan-perubahan fisik di masa peralihan menjadi orang dewasa yang erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi manusia. Berikut beberapa informasi terkait kesehatan reproduksi yang sebaiknya diketahui oleh remaja. Oke, yang selanjutnya ada tips menjaga kesehatan reproduksi pria dan wanita. Berikut ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama ada merawat kebersihan kelamin dengan baik. Nah, di antaranya selalu membersihkan alat kelamin setelah berkemih, lalu mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan kalau celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Lalu langkah yang selanjutnya, Anda bisa makan makanan sehat. Di antaranya perbanyak sayur dan buah, hindari lemak trans dan lemak jahat, perbanyak asupan makanan yang mengandung serat, lalu rajin makan produk laut, dan yang selanjutnya hindari makanan yang mengandung bahan pengawet, lalu batasi konsumsi gula dan garam, tapi tidak meninggalkannya secara keseluruhan. Langkah yang selanjutnya yaitu rajin cek kesehatan ke dokter. Beberapa jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang paling umum dilakukan diantaranya yaitu pemeriksaan darah lengkap atau complete blood count, yang selanjutnya pemeriksaan urin, lalu pap smear dan lain-lain. Yang selanjutnya, jauhi rokok dan minuman keras, lalu tidur yang cukup. Nah, tidur adalah waktu yang tepat bagi tubuh untuk mengembalikan atau mereset fungsi terbaiknya. Nah, termasuk pada organ reproduksi. Lalu, berapa lama durasi tidur yang baik untuk orang dewasa? Nah, menurut Kementerian Kesehatan menjelaskan durasi tidur ideal bagi pria maupun wanita dewasa yang berumur 18-40 tahun adalah 7 hingga 8 jam dalam sehari. Nah, yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu rajin berolahraga.